Kronologi kecelakaan maut di Tol Purbalenyi. Truk kardus alami remblong. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Cipularang, Purbalenyi, arah Jakarta yang melibatkan belasan kendaraan. Bagaimana kronologi kecelakaan terjadi? Jasa Marga menjelaskan. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah truk pengangkut kardus di KM 92 ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan juga membuat ruas Tol Cipularang KM 92 arah Jakarta tertutup, sedangkan jalur sebaliknya dibuka 2 lajur untuk dapat dilalui. Kombes Jules Abraham, Kabid Humas Polda Jabar, juga menjelaskan soal kronologi kecelakaan. Berikut pernyataannya kepada awak media. Saya informasikan kejadian laka di KM 92, Tol Purbalenyi dari Bandung ke Jakarta. Dugaan sementara. Penyebab awal, salah satu truk ada yang alami remblong atau tidak berfungsi secara benar. Truk itu membawa muatan berat sehingga menabrak kendaraan di depannya, sehingga terjadi kendaraan beruntun. Kami dari petugas kepolisian bersama pengelola jalan tol dan petugas kesehatan dan instansi mengurai kemacetan dan kerahkan personel. Ada dari Korlantas Polri, Ditlantas Jabar dan Dirlantan Jabar di kejadian, yakni Purwakarta kondisi jalanan menurun. Banyak kendaraan yang terlibat kecelakaan. Lebih dari 10 kendaraan dan sedang dilakukan pendataan. Kita juga sedang data korban jiwa dan luka sedang kita data. Untuk korban jiwa dan luka, sejauh ini saya belum dapatkan informasi dan masih menunggu dan akan kami informasikan. Sementara reporter Tribun Jabar di lokasi melaporkan kecelakaan terjadi sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Total ada 17 kendaraan terlibat kecelakaan. Saat kejadian, hujan turun lebat di lokasi. Saat ini petugas representatif Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, JMT, melalui Jasa Marga Toll Road Operator, JMTO, dan kepolisian dilengkapi dengan ambulans, derek dan rescue telah berada di lokasi kejadian dan melakukan pengaturan yang dibutuhkan. Sebagai upaya mengurai kepadatan, pengguna jalan dari Bandung arah Jakarta yang akan melintas, dialihkan keluar melalui gerbang tol, GT, Cikamuning di KM 116 dan masuk kembali melalui GT Jatiluhur di KM 84. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi KM 92,2 arah Jakarta pada Senin sore. Insiden ini melibatkan sejumlah kendaraan roda 4 mulai dari kendaraan pribadi hingga truk. Dan untuk informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar Deanza Valevi langsung dari tol Purbalenyi. Halo, selamat sore Deanza. Selamat sore, Sista. Baik, Deanza, bisa digambarkan bagaimana situasi saat ini di lokasi kecelakaan, Deanza? Baik, Tribuners dapat saya laporkan dari ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 92 bahwa baru saja terjadi kecelakaan maut yang dimana berdasarkan pantauan kami sementara ada sekitar 17 kendaraan. Seperti yang diketahui bahwa kilometer 92 ini dari arah Bandung menuju Jakarta tepatnya merupakan lokasi yang rawan kecelakaan di mana kontur jalanan yang berada di tol Purbalenyi kilometer 92 ini memang dalam kondisi turunan yang begitu tajam. Dan informasi sementara bahwa kecelakaan terjadi diduga dari kendaraan truk bermuatan dus yang hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Bahkan salah satu kendaraan box terpental hingga pindah ke luar jalur dari arah Jakarta menuju Bandung. Seperti itu, Siska. Baik, ini cukup parah sekali kecelakaannya. Apakah ada korban luka yang saat ini dievakuasi oleh petugas, Deanza? Baik, Siska, bahwa ada tadi berdasarkan pantauan kami sementara ada sejumlah korban luka maupun korban jiwa yang sudah berhasil dievakuasi, di mana korban tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Seperti itu, Siska. Baik, oke, Deanza, mungkin bisa Anda sampaikan kepada Tribuners di rumah terkait dengan situasi saat ini di Tol Purbalenyi. Silakan, Deanza. Baik, Siska dan Tribuners, bahwa seperti ini situasi kondisi ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 92 tepatnya dari arah
Jakarta menuju Bandung, bahwa saat ini pihak kepolisian dan petugas dari Jasa Marga masih proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, dan saat ini masih ada beberapa korban yang diduga terjepit di lokasi kecelakaan ini, dan tadi sejumlah korban luka maupun jiwa sudah dilarikan ke rumah sakit Abdul Razak maupun Bayu Asih. Seperti itu Siska. Dan untuk arus lalu lintas pun dari arah Jakarta menuju Bandung sudah bisa dilalui secara perlahan, di mana kendaraan melintas menggunakan bahu jalan seperti itu. Dan untuk dari arah Bandung menuju Jakarta masih belum bisa dilintasi karena tugas gabungan masih melakukan proses evakuasi kendaraan. Dianza, seperti apa proses evakuasi oleh para korban? Apakah para petugas ini juga menemui kesulitan ini mengingat banyak sekali kendaraan yang bertumpuk seperti itu, Dianza? Baik, Siska, bahwa petugas gabungan sulit melakukan proses evakuasi satu korban ya, seperti ini yang kalian lihat, dua korban terjepit dari kendaraan truk bermuatan bus ya, seperti ini. Bagai proses evakuasi dilakukan tadi dengan menggunakan sejumlah alat, baik juga mesin ataupun pompa untuk menekan menekan besi yang menjepit korban ini, seperti itu sih. Baik, lalu untuk jumlahnya sendiri, Dianza, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian atau pihak terkait jumlah korban luka dan juga korban meninggal dunia? Ini untuk sementara korban jiwa yang berdasarkan pantauan kami ada sekitar 2 orang ya, tapi belum pasti. Hingga kini kami masih menunggu informasi dari pihak kepolisian, seperti itu. Baik. Untuk penegasan, Dianza, korban luka dan juga korban jiwa ini dibawa ke rumah sakit mana saja, Dianza? Maaf, Siska, bisa diulangi? Baik, ini untuk penegasan, korban luka dan juga korban jiwa dibawa ke rumah sakit mana saja, Dianza? Untuk korban jiwa maupun korban luka dilarikan tadi, berdasarkan dilihat dari mobil ambulans sendiri, dibawa ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta dan rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Baik, lalu untuk para korban selamat atau yang tidak mengalami luka, saat ini mereka dievakuasi ke mana, Dianza? Untuk korban yang tidak mengalami luka masih berada atau terdiam di kendaraannya mereka masing-masing. Namun tadi kami datangi, mereka masih belum ingin diwawancara atau belum ingin dimintai keterangan pasti karena masih mengalami trauma. Seperti itu, sistem. Baik. Lalu ini petugas dikerahkan dari mana saja, Dianza? Untuk petugas gabungan ini baik dari pihak Satlantas Polres Purwakarta, pihak Jasa Marga ataupun pihak petugas Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta. Dan di sini terlihat warga juga membantu proses evakuasi terkait muatan yang tumpah ke jalan tol Purbalingga ini, karena untuk mempercepat proses evakuasi korban yang terjepit, seperti itu. Baik, ini proses evakuasi cukup memakan badan jalan dan cukup menutupi. Untuk arus lalu lintas dialihkan ke mana, Dianza? Untuk arus lalu lintas sendiri, pengendara pun yang sudah terjebak di ruas jalan tol Purbalingga ini tidak ada pintu keluar, karena pintu keluar sendiri berada di exit tol Jatiluhur, ataupun pengendara yang mungkin baru ingin melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta bisa melakukan jalur arteri, seperti itu, Siska. Baik, Dianza, mungkin ada informasi tambahan lainnya yang akan Anda sampaikan, Dianza? Ya, jadi untuk saat ini sementara informasi yang kami dapat ada sekitar 17 kendaraan yang terlibat, dan diduga kecelakaan ini terjadi dari truk bermuatan bus yang diduga menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya, karena di ruas jalan tol Cipularang ini merupakan lokasi yang merupakan rawan kecelakaan, karena contoh di jalanan yang menurun dan ditambah lagi hujan lebat yang
Baik, Oke. baik. Terima kasih Diansa atas laporannya. Kami menunggu informasi selanjutnya dari Anda.